Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam untuk kelas 4 pelajaran kelima. Tema kita kali ini adalah Aku Cinta Nabi dan Rasul. Adapun subtema kita saat ini keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu manusia pilihan yang diangkat oleh Allah sebagai nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran ketika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang berat. Nabi Ayub juga dikenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Karena sifat sabar dan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membanggakan Nabi Ayub kepada seluruh makhluk ciptaannya. Nabi Ayub alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya di daerah Hauran, Yordania, Syria 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 orang dan kesemuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai hewan ternak, dan juga diberikan istri yang cantik serta soleh dan setia. Dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak menjadikan Nabi Ayub pribadi yang sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub sampai beliau mencapai usia 50 tahun. Adalah iblis yang berjiwa pembangkang, merasa cemburu dengan kesabaran dan ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian dengan congkaknya menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuktikannya dengan ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ujian yang pertama, seluruh harta benda Nabi Ayub terbakar habis. Namun meskipun hartanya habis, Nabi Ayub tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun menjadi geram melihat kesabaran dan ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah memberikan ujian yang kedua, yaitu anak-anak Nabi Ayub seluruhnya meninggal dunia. Namun demikian, kesabaran dan ketakwaan Nabi Ayub tetap teguh dalam pendiriannya.
iblis kian marah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah menurunkan ujian yang ketiga kepadanya dengan diserang penyakit kulit yang menular. Penyakit kulit yang dialami Nabi Ayub cukup berbahaya karena bisa mengeluarkan darah dan nanah. Namun Nabi Ayub tetap sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang membuat iblis makin murka kepada Nabi Ayub alaihissalam. Melihat suaminya yang terbaring sakit tak berdaya, istri Nabi Ayub pun tak tega. Sambil terisak, Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub alaihissalam meminta Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari sakitnya yang sangat parah tersebut. Namun permintaan istrinya ditolak oleh Nabi Ayub karena merasa malu kepada Allah. Bukankah kita pernah diberikan nikmat yang berlimpah lebih dari sakit yang aku derita, ujar Nabi Ayub alaihissalam. Hingga pada suatu hari, atas bujuk rayu iblis, istri Nabi Ayub pun pergi meninggalkan suaminya yang sedang sakit. Melihat kepergian istrinya, Nabi Ayub marah kepadanya dan berjanji, kelak jika suatu hari istrinya kembali, akan kupukul 100 kali sebagai pelajaran, ujar Nabi Ayub alaihissalam. Sepeninggal istrinya, Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar penyakit kulit yang ada belatungnya tidak menyerang lidah dan hatinya, supaya tetap bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesabaran dan ketakwaan Nabi Ayub inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya, sebagaimana diabadikan dalam ayat suci Al-Quran yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42-43. Setelah menghentakkan kakinya ke tanah, maka Allah memunculkan sumber air darinya. Lalu Nabi Ayub pun mandi dan minum dengan air itu. Maka dengan seketika lenyaplah semua penyakit yang ada di dalam perutnya, dan menjadi sehatlah ia lahir dan batinnya seperti sedia kala. Setelah sekian lama meninggalkan Nabi Ayub, atas izin Allah, Rahmah, istri Nabi Ayub, dipertemukan kembali dengan Nabi Ayub alaihissalam yang telah pulih dari sakitnya. Betapa bahagia dan haru istrinya. Lalu Nabi Ayub pun mengatakan kepada istrinya bahwa ia pernah berjanji akan memberinya 100 kali pukulan sebagai pelajaran. Maka diambillah sapu lidi berjumlah 100 batang untuk memukul istrinya dengan cara yang perlahan, demi menunaikan janji yang pernah diucapkannya dahulu. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang patut kita teladani bersama. Keteladanan Nabi Ayub yang dapat kita petik sebagai pelajaran diantaranya adalah kedermawanannya kepada fakir miskin, kesabaran dan ketakwaannya dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersyukur dalam keadaan suka maupun duka, selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir adalah menepati janji yang pernah diucapkan. Contoh perilaku meneladani kisah Nabi Ayub dalam kehidupan sehari-hari diantaranya seperti senang berbagi kue dengan teman, bersabar ketika mengerjakan tugas dari sekolah, berterima kasih kepada ayah dan ibu yang selalu menyayangi kita, taat beribadah kepada Allah dan tidak malas belajar, dan selalu menepati janji yang pernah kita ucapkan.
Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu materi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.